Perkenalkan, nama saya Laura Sisilia Hore, NIM 112111319, Program Studi Manajemen Kelas A. Tugas Kapita Selekta Sumba tentang usaha tenun ikat Sumba. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tenun ikat Sumba. Tenun ikat Sumba merupakan jenis kain yang berasal dari Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Jenis dan corak kain itu sudah lama terkenal karena unik berdasarkan bahan yang digunakan, motif dan proses pembuatan yang memerlukan waktu relatif lama. Tenun ikat Sumba merupakan bagian dari kebudayaan batu besar atau kebudayaan megalitikum. Masyarakat Sumba mengandalkan hidup terutama bertani atau beternak, namun menenun kain adalah mata pencaharian lain yang tak kalah penting. Kegiatan membuat kain ikat sudah menyatu dengan kesibukan keseharian masyarakat Sumba, khususnya kaum perempuan. Sehari-hari para ibu Sumba umumnya melakukan kegiatan menenun kain di sela-sela kesibukan mengurus rumah tangga dan membantu suami bekerja di ladang. Di Sumba, kebudayaan yang terkait dengan tenun ikat telah dikenal sejak ratusan atau bahkan mungkin lebih dari 1000 tahun. Sumber daya alam yang digunakan. Bahan pewarna berupa pewarna alam berasal dari bagian tumbuhan seperti daun, batang, buah, biji, akar, dan kulit kayu. Terdapat 2 jenis tumbuhan sumber pewarna utama yang banyak digunakan oleh pengrajin di Kabupaten Sumba Timur. Sebagai pewarna alam, yakni terdapat sekitar 62 jenis tumbuhan pewarna alam. Bahan pewarna berupa bagian tumbuhan khususnya Indigofera tintoria L dan Morinda citrofelia L dipungut dari alam secara langsung, baik oleh pengrajin maupun oleh orang yang berprofesi sebagai pemungut. Belum ada upaya penanaman atau budidaya jenis-jenis tersebut yang sudah dilakukan. Pengolahan tanaman pewarna tenun ikat untuk menghasilkan warna merah yaitu dengan menggunakan akar tanaman mengkudu. Tanaman pewarna tenun ikat tumbuh di ketinggian mulai dari 0 sampai 250 mdpl sampai dengan 750 sampai dengan 1000 mdpl dan tingkat kemiringan mulai dari datar sampai dengan daerah landai. Upaya konversi tumbuhan penghasil warna yang sudah dilakukan baru sebatas menyebarkan biji, nilai ketika batang, ranting, dan daunnya dipanen. Akar mengkudu yang sudah digali dan dipotong ditimbun kembali dengan daun-daun kering atau pupuk hijau agar pulih lebih cepat. Di sini saya akan menjelaskan proses pengolahan. Proses pengolahan yang pertama. Proses awal yang harus dimulai oleh seorang penenun adalah mencari akar mengkudu, daun nila, dan rempah-rempah alami. Bahan alami ini didapatkan dari hutan dan tentu saja menguras banyak tenaga, waktu, dan pikiran. Akar mengkudu untuk menghasilkan warna merah jambu dan daun nila untuk menghasilkan warna hijau. Bahan alami ini ditumbuk lalu dikeramas dengan air yang kemudian dipergunakan untuk mewarnai benang yang diikat. Pengolahan tanaman pewarna tenun ikat untuk menghasilkan warna kuning yaitu menggunakan kulit, batang, atau cabang dadap. Yang kedua, memental kapas untuk dijadikan benang tentu bukan pekerjaan yang gampang. Tentu butuh proses yang membutuhkan ketekunan serta kesabaran. Kapas dipintal untuk menghasilkan benang dan itu murni pekerjaan tangan manusia, bukan mesin pabrikan. Benang-benang itu kemudian diikat untuk diwarnai sesuai kebutuhan. Proses ketiga, merendam. Setelah bahan alami diproses, selanjutnya benang-benang yang sudah diikat direndam ke dalam cairan alami di atas. Lamanya waktu untuk merendam benang yang sudah diikat tadi bisa lebih dari 1 tahun. Sebab semakin lama direndam maka semakin bagus hasil warnanya. Menciptakan kualitas warna yang diinginkan merupakan proses yang paling lama. Proses keempat, menjemur. Setelah mencapai waktu tertentu direndam, benang yang diikat tadi langsung dijemur atau dikeringkan. Suasana alam Sumba Timur yang panas sangat memungkinkan untuk mengeringkannya lebih cepat. Yang kelima, menenun. Setelah benang-benang yang diikat tadi mengering, maka tibalah saatnya untuk menenun. Motif tenunan bisa disesuaikan dengan keinginan pembeli pada umumnya. Namun, pada umumnya motif tenun Sumba didominasi oleh gambar ayam, kuda, buaya, rusa, kura-kura, udang, juga manusia. Warna dasar kain atau benangnya adalah hijau dan merah jambu. Proses menenun ini tentu saja membutuhkan keahlian khusus dan ini menjadi keterampilan khusus kaum perempuan Sumba Timur.
Di sini saya akan menjelaskan makna dari setiap motif kain Sumba. Makna yang pertama untuk motif ayam jantan melambangkan tanda kebesaran karena ayam selalu berkokok setiap pagi membangunkan manusia, kehidupan, serta pemimpin yang bersifat melindungi. Motif kain ini bisa ditemui di pasar tradisional yang ada di Kabupaten Sumba Timur. Dan motif kain ini dijual dengan harga Rp1.667.000. Harga tersebut sebanding dengan hasil tenunan kain yang sangat bagus. Nah, ini adalah gambar untuk motif ayam. Motif kedua yaitu kuda. Kuda merupakan salah satu hewan yang sering digunakan oleh masyarakat Pulau Sumba sebagai kendaraan dan juga melambangkan sebuah kejantanan, keberanian, juga ketangkasan. Motif kain kuda merupakan motif yang diminati oleh para wisatawan dan motif kain kuda juga banyak dijual di pasar tradisional. Karena motifnya banyak diminati oleh wisatawan, tidak mengherankan kalau kain ini harganya cukup mahal, yakni sekitar Rp5.100.000. Ini adalah gambar dari motif kuda. Yang ketiga, kain Sumba motif rusa. Merupakan motif kain khas Kabupaten Sumba Timur dan motif kain ini melambangkan kebijaksanaan pemimpin yang diharapkan bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya serta dapat mengatasi permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Motif kain rusa juga banyak diperdagangkan di pasar tradisional dan harganya sekitar Rp600.000 sampai Rp1.000.000. Ini adalah gambar dari motif rusa. Yang keempat, motif manusia. Motif manusia melambangkan manusia yang polos, ketakutan, dan juga kesendirian. Namun, motif ini juga berfungsi untuk menolak kejahatan. Karena tenunannya yang sangat bagus, membuat kain yang satu ini menjadi salah satu kain favorit dan paling dicari wisatawan. Ini adalah gambar motif manusia. Yang kelima, kain Sumba dengan motif mamuli. Kain Sumba dengan motif mamuli merupakan salah satu motif kain yang ada di Kabupaten Sumba Barat. Dan motif ini biasa digunakan oleh wanita di Kabupaten Sumba Barat sebagai lambang wanita yang maskulin serta wanita yang feminim. Harga kain ini sama seperti harga kain lainnya, yakni sekitar Rp700.000 sampai dengan Rp2.000.000. Dan juga motif dari kain ini sangatlah bagus. Ini adalah gambar dari motif mamuli. Untuk motif keenam, kain Sumba motif garis. Kain Sumba motif garis merupakan kain khas Sumba Barat dan yang membedakan dengan motif mamuli adalah motif kain garis digunakan untuk para pria. Kain ini juga digunakan untuk pria saat melaksanakan tradisi belis atau seserahan. Untuk harga kain ini adalah Rp800.000. Ini adalah gambar motif kain garis. Di sini saya akan menjelaskan proses penjualan dan rancangan penjualan. Sentra Tenun Preliu merupakan salah satu perusahaan home industry yang bergerak di bidang tekstilan tradisional yang memproduksi kain tenun Sumba Timur. Langkah-langkah yang ditempuh oleh Sentra Tenun Preliu adalah dengan melakukan eksperimen dengan menggunakan metode Return on Investment atau ROI dan pengetahuan asli atau kearifan lokal. Sentra Tenun Preliu hadir sebagai perusahaan yang memiliki komitmen untuk menjaga, mengembangkan, dan mendekatkan kain tenun Sumba Timur di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Berangkat dari hal itu, Sentra Tenun Preliu harus memiliki strategi pemasaran yang efektif dan inovatif sehingga mampu untuk membiayai aktivitas dalam perusahaan. Upaya-upaya untuk memperoleh keuntungan dan perkembangan perusahaan sangatlah penting. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas yang diikuti oleh Sentra Tenun Preliu dalam program-program yang menciptakan perhatian publik akan kain tenun Sumba Timur. Promosi yang dilakukan oleh Sentra Tenun Preliu ada dua, yaitu promosi penjualan atau sales promotion dan penjualan perorangan atau personal selling. Kedua promosi tersebut merupakan
Salah satu upaya untuk bisa meningkatkan penjualan kain tenun Sumba Timur untuk memperoleh keuntungan. Karena menyediakan produk yang bagus dan berkualitas tidak cukup untuk bisa bertahan dan bersaing di pasar, sehingga dibutuhkan strategi promosi yang baik dan tepat. Promosi penjualan yang dilakukan oleh Sentra Tenun Praliu adalah dengan memberikan bonus kepada konsumen yang membeli kain tenun lebih dari 3 lembar. Bonusnya berupa bandana dan selendang. Selanjutnya, Sentra Tenun juga melayani jasa sewa kain tenun dengan harga 100.000 per hari. Adapun yang menjadi peluang pasar bagi Sentra Tenun Praliu saat ini adalah meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kain tenun Sumba Timur, sehingga hal ini menjadi peluang terbesar bagi mereka untuk memasarkan produknya.